Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menantikan kisah-kisah penuh hikmah. Hari ini, Mu akan menyaksikan kisah yang tidak hanya menggetarkan hati, tapi juga mengguncang logika. Di sebuah malam penuh tangis dan keputusan pahit, seluruh dokter menyatakan menyerah. Seorang CEO muda terbaring koma selama 6 bulan. Alat-alat canggih berdering, tapi detaknya tak kunjung kembali. Di saat semua kehilangan harapan, seorang gadis miskin dari bangsal tua rumah sakit, berjalan diam-diam membawa semangkuk ramuan herbal yang dibuat dari tangan gemetar. Dan besok paginya, detak jantung pria itu hidup kembali. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa gadis misterius yang datang tanpa diminta, dan pergi tanpa diketahui? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak, sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Detak monitor terdengar pelan, nyaris seperti bisikan terakhir dari tubuh yang lelah bertahan. Di dalam ruang ICU rumah sakit elit di pusat kota, seorang pria muda terbujur kaku dengan wajah pucat dan mata tertutup rapat. Namanya Raditya Mahendra. Usianya baru 30. Ia adalah pewaris tunggal sekaligus CEO perusahaan energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Sosok yang dulunya disanjung karena kejeniusannya, kini hanya diam, ditopang mesin bernapas dan selang makanan yang menusuk kulitnya. Sudah 6 bulan tubuh itu tak bergerak, sejak kecelakaan di tol Jagorawi yang menewaskan sahabat terdekatnya. Kepalanya membentur keras aspal, membuat kesadarannya hilang, dan tak kunjung kembali. Ibunya, Nyonya Mahendra, datang setiap pagi dan sore. Wanita anggun itu selalu tersenyum di depan anaknya. Tapi setiap kali keluar dari ruangan, langkahnya limbung, dan matanya sembab karena tangis yang tak pernah ia izinkan jatuh di depan publik. Dokter dari Jerman, Korea, bahkan Kanada telah didatangkan. Semua mengatakan hal yang sama, bahwa ini adalah koma persisten. Harapan untuk sadar kembali hanya mukjizat. Dan malam itu, rapat terakhir dilakukan di ruang dokter utama. Semua prosedur telah dicoba, ucap dokter kepala. Jika dalam seminggu tak ada perubahan, maka kami akan keluarkan rekomendasi pelepasan alat bantu hidup. Kata-kata itu menghantam hati Nyonya Mahendra seperti pisau dingin. Ia nyaris pingsan jika tak ditopang sekretarisnya. Semua orang di ruangan tahu, waktunya hampir habis. Namun di lantai 14, di bangsal tua yang nyaris terlupakan, ada seorang gadis kurus yang tengah duduk memandangi jendela. Namanya Raina. Usianya 20 tahun. Tubuhnya rapuh, rambutnya rontok, kulitnya pucat, namun senyumnya selalu hangat. Raina adalah yatim piatu. Sejak umur 7, ia tinggal di rumah sakit itu karena mengidap penyakit autoimun langka. Ia tak punya siapa-siapa, kecuali pot-pot kecil berisi tanaman herbal yang ia rawat sendiri di taman kecil dekat ruang fisioterapi. Tak ada yang tahu bahwa di pangkuannya malam itu terbuka sebuah buku tua, warisan dari ayahnya yang dulu dikenal sebagai tabib desa. Dan di lembaran usang itu tertulis, satu ramuan untuk orang yang tak lagi bisa dibangunkan oleh dunia. Di luar, hujan rintik turun perlahan. Tapi di mata Raina, langit sudah cukup memberi tanda. Aku harus mencoba, bisiknya pelan, memandangi semangkuk kecil cairan keemasan di pangkuannya. Ramuan itu dibuat dari akar-akar herbal yang ditanam dan dirawatnya selama bertahun-tahun. Ia tahu tidak ada jaminan. Ia bahkan tahu ia mungkin dihukum jika ketahuan. Namun malam itu, ketika semua orang mulai menyerah, ia memutuskan untuk percaya. Langkahnya perlahan meninggalkan bangsal. Tak ada perawat yang menghentikannya. Tak ada kamera yang menangkap. Dan tak ada yang tahu bahwa malam itu, detak jantung seseorang akan berubah untuk selamanya. Koridor rumah sakit lengang malam itu. Lampu-lampu temaram menciptakan bayangan panjang di lantai yang dingin. Di antara suara mesin infus dan dentingan lift yang sesekali berbunyi, terdengar langkah kecil, pelan dan nyaris tak terdengar.
Langkah itu milik Raina, gadis kurus berbalut baju pasien longgar berwarna biru pucat. Di tangannya, semangkuk kecil ramuan herbal didekap erat, dibungkus kain putih bersih yang harum daun sirih. Raina tak tahu dari mana keberaniannya muncul. Selama 13 tahun tinggal di bangsal itu, ia tak pernah keluar malam. Tak pernah melawan aturan. Tapi malam ini berbeda. Ada dorongan dalam hatinya, seperti bisikan yang datang dari langit, memanggilnya untuk berbuat sesuatu. Untuk tidak membiarkan seseorang pergi, bukan tanpa usaha terakhir. Pintu lift terbuka di lantai 12. Raina menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya dari kamera sudut ruangan yang menurut kabar sering rusak. Ia berjalan menuju lorong timur, tempat ruang ICU kelas utama berada. Langkahnya terhenti sesaat di depan pintu berlapis kaca. Ruang itu sunyi. Hanya suara mesin pernapasan yang berdengung pelan dan bunyi detak monitor jantung yang konstan, seperti nyanyian sedih dari tubuh yang nyaris menyerah. Di dalam, tubuh Raditya Mahendra terbaring seperti patung marmer. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, tapi matanya tertutup rapat. Selang-selang melilit tubuhnya, membawa udara, cairan, dan kehidupan buatan. Tak ada perawat di sana. Shift malam sedang berganti. Seorang perawat muda baru saja keluar dari ruangan dengan wajah letih, tanpa curiga sedikit pun melihat sosok kecil yang masuk perlahan di belakangnya. Raina berdiri di samping ranjang Raditya. Ia menghela napas panjang. Matanya menatap lekat wajah pria yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Raditya bukan orang asing baginya. Ia sering mendengar namanya disebut para perawat. Ia tahu lelaki ini pemilik rumah sakit tempat ia tinggal. Ia tahu pria ini adalah simbol sukses, penggerak energi hijau, pejuang iklim, dan pahlawan investor. Tapi sekarang, ia hanyalah manusia yang tak bisa membuka mata. Raina menurunkan masker pernapasan Raditya dengan hati-hati. Tangannya gemetar. Sendok kecil yang ia bawa dari bangsal bergetar di antara jari-jarinya. Ia mencelupkan sendok itu ke dalam mangkuk dan mengambil sedikit cairan keemasan. Aromanya kuat, campuran akar alang-alang, jahe merah, dan madu hutan. Ramuan ini adalah satu-satunya hal yang belum pernah dicoba siapapun. Resep dari buku tua ayahnya. Ramuan untuk jiwa yang tersesat di antara dunia dan akhirat. Dengan penuh ketenangan, Raina menyuapkan setetes ke mulut Raditya. Lidah pria itu tidak bereaksi. Tenggorokannya tak bergerak. Tapi Raina tak berhenti. Ia menyuapkan satu sendok lagi, dan satu lagi. Sampai hampir separuh mangkuk itu habis. Bangunlah jika memang masih ada takdirmu di dunia ini, bisik Raina lirih. Suaranya serak menahan emosi. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, tubuh dalam kondisi koma tak selalu bisa menelan. Tapi ia percaya, jiwa bisa merasa, dan hati bisa mendengar. Ia memandangi wajah Raditya lama sekali. Mencoba merekam setiap garis dan guratan wajah itu ke dalam ingatannya. Lalu dengan langkah pelan, ia berdiri dan menutup kembali masker oksigen ke wajah Raditya. Raina keluar dari ruangan seperti bayangan. Tak ada yang melihat. Tak ada yang mencatat. Dunia belum tahu bahwa malam itu, sebuah keputusan kecil dari tangan lemah akan mengguncang logika dunia medis esok pagi. Ia kembali ke bangsal lantai 14. Kamar tuanya sunyi. Ia duduk di tempat tidur, memandangi jendela. Di luar, langit Jakarta penuh awan kelabu. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar. Ia tahu, mungkin ia akan dihukum jika ketahuan. Mungkin ramuan itu tak akan bekerja. Tapi jika ia tak mencoba, ia akan menyesal seumur hidup. Jam berdetak, hingga pagi menjelang. Matahari pagi itu enggan bersinar. Langit masih kelabu. Udara rumah sakit terasa dingin dan berat. Di ruang ICU, perawat senior Rani memasuki ruangan dengan tablet di tangan, siap mencatat kondisi terakhir pasien sebelum prosedur pencabutan alat dilakukan pukul 12 siang. Ia menghampiri ranjang Raditya. Matanya masih separuh mengantuk. Namun saat ia memeriksa monitor jantung,
Dahinya mengernyit. Detak jantung yang sebelumnya lambat dan monoton, kini mulai berubah. Ini bukan Basline kemarin, gumam Rani pelan. Ia melihat saturasi oksigen naik. Irama jantung lebih teratur. Seolah sistem tubuh mulai menyala kembali. Rani menatap tubuh Raditya, lalu menunduk mengecek nadi di pergelangan tangan. Dan di sanalah denyut itu terasa. Kuat, penuh, hidup. Ia langsung menekan tombol darurat. Alarm berbunyi pelan namun cukup memanggil tim dokter jaga. Dokter utama masuk tergesa-gesa. Senter kecil diarahkan ke mata Raditya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kelopak mata itu bergerak. Ruangan yang tadinya sunyi langsung berubah. Beberapa suster menutup mulut menahan isak. Dokter memeriksa ulang refleks pupil. Cahaya merespons. Tangan Raditya sedikit bergerak. Lalu bibirnya mengeluarkan suara serak. Ibu. Suara itu pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat salah satu suster menjerit pelan. Raditya, bangun. Seketika prosedur pencabutan alat dibatalkan. Seluruh unit ICU mulai siaga. Tes lanjutan diperintahkan. Pemeriksaan penuh dilakukan. Tapi yang paling penting, seorang ibu sedang berlari dari ruang tunggu. Dan saat Nyonya Mahendra tiba dan melihat anaknya membuka mata, ia menjatuhkan tasnya dan hampir tak sanggup berdiri. Theo! Ya Allah anakku! Tangisnya pecah di tengah ruangan. Namun tidak ada satupun dari mereka tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Tidak ada data yang merekam bahwa seorang gadis dari lantai 14 menyelinap masuk dan menyuapkan ramuan herbal. CCTV di koridor ICU malam itu mengalami gangguan teknis. Tak ada rekaman. Hanya satu orang yang samar mengingat bahwa pintu sempat terbuka dan ada suara langkah kecil. Suster Rani mulai curiga. Ada kejanggalan. Ia membuka catatan pasien-pasien lama. Dan satu nama terlintas di benaknya. Raina Nurshifa. Pasien sekarat yang justru selalu terlihat hidup setiap pagi, menyiram pot herbalnya sambil tersenyum, meski tubuhnya digerogoti penyakit sejak usia 7 tahun. Dan dunia pun mulai bergerak ke arah yang tak disangka siapapun. Di bangsalnya, Raina duduk diam. Ia tak tahu bahwa namanya mulai dibicarakan. Ia tak tahu bahwa ruangan ICU kini dipenuhi media. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia merasa tenang. Sebab, entah berhasil atau tidak, ia sudah memilih untuk percaya, bukan pada dirinya, tapi pada kehendak Allah. Dan tanpa ia sadari, sebuah pintu takdir telah terbuka. Langit Jakarta belum sempat membiru sempurna saat rumah sakit pusat dikejutkan oleh kabar yang tersebar secepat petir. CEO muda Raditya Mahendra, yang sudah 6 bulan koma, bangun. Bukan hanya membuka mata, tapi juga berbicara, meski suara itu nyaris tak terdengar. Semua ruangan menjadi riuh. Para dokter yang sempat menyerah kini mengerutkan dahi dalam kekagetan. Dan media mulai berdatangan, menyebarkan isu, ada keajaiban di rumah sakit itu. Namun di balik euforia bangkitnya Raditya, ada satu hal yang belum terjawab. Bagaimana itu bisa terjadi? Tak ada prosedur baru. Tak ada terapi eksperimental. Tak ada penjelasan ilmiah. Bahkan para dokter spesialis yang ikut memantau perkembangan pria itu dari luar negeri mulai menghubungi pihak rumah sakit, meminta data terbaru. Tapi Suster Rani tak tertarik pada angka atau grafik. Perhatiannya hanya tertuju pada satu nama yang menempel dalam pikirannya sejak tadi malam. Raina. Gadis itu selalu tampak tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sekarat. Setiap pagi ia terlihat menyiram tanaman di taman kecil dekat ruang fisioterapi. Ia menyeduh teh dari daunnya sendiri, mencatat sesuatu di buku tua milik ayahnya, lalu duduk menatap langit seperti sedang berbicara diam-diam dengan waktu. Dan pagi itu, seperti biasa, Raina duduk di bangkunya. Rambutnya hampir habis. Matanya sedikit cekung. Tapi senyumnya tetap seperti cahaya kecil yang tak bisa dipadamkan. Suster Rani mendekat, membawa 2 cangkir teh herbal hangat. Pagi, Raina.
Kamu sudah sarapan? Tanyanya lembut. Raina mengangguk kecil. Sudah, Bu Rani. Tadi malam kamu tidur? Raina menggeleng. Kenapa? Ia menatap langit, lalu menjawab lirih, karena seseorang akhirnya pulang dari tidurnya. Suster Rani terdiam. Nafasnya tercekat. Kalimat itu bukan kalimat biasa. Itu adalah kalimat dari seseorang yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Sementara itu, di lantai 12, Raditya sudah dipindahkan ke ruang observasi lanjutan. Masih dengan selang infus, tapi tanpa alat bantu napas. Tubuhnya perlahan memulihkan kekuatannya. Tapi pikirannya tak henti-henti menelusuri suara yang terngiang dalam kepalanya. Suara yang ia dengar sesaat sebelum matanya terbuka. Bangunlah jika memang masih ada takdirmu di dunia ini. Suara itu tenang, pelan, tapi menggetarkan. Ibu, bisik Raditya sore itu. Nyonya. Mahendra menoleh lembut, duduk di samping tempat tidur. Ada yang ingin kamu tanyakan, Nak? Raditya mengangguk pelan. Malam sebelum aku sadar, aku dengar suara perempuan. Dia bilang kalimat itu. Kamu tahu siapa? Wajah ibunya menegang seketika. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya bergetar. Tidak, sayang. Tak ada yang masuk malam itu. Semua dikunci. Semua prosedur standar. Raditya menoleh, memandangi langit dari jendela besar ruangannya. Tapi suara itu nyata, sangat nyata. Dan hatinya mulai mencari. Di ruang rekam medis utama lantai 4, Suster Rani berbicara dengan Dr. Arya, kepala pengawas medis rumah sakit. Dok, saya rasa kita harus evaluasi pasien lama di bangsal 14. Dr. Arya mengangkat alisnya. Maksudmu Raina? Ya. Saya mencurigai, dia berada di ruang ICU malam sebelum Raditya sadar. Dr. Arya menghela napas. Kita tidak punya bukti, Rani. Tapi CCTV malam itu tidak merekam apapun. Blank. Dan Raina, dia mengatakan hal yang terlalu tepat untuk jadi kebetulan. Arya menatap tajam, lalu mengangguk. Baik. Lakukan evaluasi lengkap. Tes darah, scan tubuh, semua yang perlu. Kalau dia menyimpan sesuatu, kita harus tahu. Malam harinya, saat langit mulai gelap, Raina dipanggil ke ruang medis utama. Ia datang perlahan, tubuhnya lemah, tapi langkahnya tetap mantap. Dr. Arya memulai dengan nada profesional. Kami ingin mengevaluasi kondisi kesehatanmu, Raina. Pemeriksaan menyeluruh. Untuk kebaikanmu juga. Raina menatap dokter itu dalam-dalam. Tak ada rasa takut. Tak ada keraguan. Saya tahu tubuh saya, jawabnya pelan. Dan saya tahu, waktunya tidak lama lagi. Ruangan itu langsung senyap. Bahkan suara detak jam dinding terdengar menyakitkan. Saya tidak mau buang waktu di mesin besar itu, dokter. Lanjut Raina. Kalau saya hanya punya beberapa hari, saya ingin menghabiskannya di bawah langit, di dekat tanaman saya, bukan di ruangan gelap dengan suara berdengung. Dokter Arya terpaku. Ia belum pernah melihat pasien seikhlas itu, sekuat itu. Hari-hari berikutnya, Raditya terus menunjukkan pemulihan yang tak masuk akal. Ia sudah bisa berjalan pelan dengan tongkat. Suaranya mulai pulih. Bahkan nafsu makannya meningkat drastis. Tapi tiap malam, ia mimpi yang sama. Ia berdiri di lorong rumah sakit yang panjang dan gelap. Di ujung lorong, seorang gadis berjilbab berjalan perlahan menjauh. Ia mencoba mengejar, tapi lorong itu terus memanjang, dan gadis itu makin menjauh, hingga menghilang dalam cahaya putih yang menyilaukan. Dan tiap kali ia terbangun, dada Raditya sesak. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu sore, ia duduk sendiri di taman kecil rumah sakit. Di dekat pot-pot herbal yang mulai berbunga. Angin bertiup pelan, dan langkah kaki mendekat dari arah belakang. Ia menoleh pelan, dan di sana berdiri gadis itu.
Raina. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata. Jadi, kamu, bisik Raditya. Raina hanya mengangguk pelan. Aku cuma ingin kamu hidup. Itu saja. Raditya melangkah maju. Nyaris terjatuh. Ditahan perawat. Ia duduk di bangku taman. Matanya mulai berkaca. Aku tak tahu siapa kamu, tapi aku merasa hidupku kembali karena kamu. Raina tersenyum. Kita semua cuma saling menolong, Mas. Tidak lebih. Dan sejak saat itu, taman kecil itu menjadi tempat dua hati bertemu. Bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Mereka tak bicara banyak. Hanya duduk berdampingan. Kadang berbagi cerita. Kadang hanya diam. Tapi di balik senyumnya, Raina tahu, waktunya makin dekat. Dan Raditya mulai merasakannya juga. Namun tak semua di rumah sakit menyukai kedekatan itu. Dokter Arya, yang rasional dan skeptis, mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan bahwa Raina tidak pernah menjalani terapi dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada catatan obat. Tidak ada prosedur medis. Tapi ia tetap hidup. Bahkan bertambah kuat saat menyentuh tanaman herbal. Malamnya, ia membuka kembali file medis rahasia Raina. Dan di sana tertulis, kelainan autoimun sistemik stadium lanjut. Harapan hidup sangat kecil. Kemungkinan tidak bisa pulih. Dan catatan itu ditandatangani oleh Direktur Medis Pusat. Pasien dalam pengawasan isolasi rendah tidak bisa dipulangkan tanpa izin pusat. Arya menutup file itu, lalu menatap jendela. Hatinya, untuk pertama kalinya, ragu. Dan di malam ke-14 sejak Raditya sadar, saat bulan menggantung penuh di langit, ia berkata lirih kepada ibunya di ruang perawatan. Ibu, aku ingin tahu siapa dia. Siapa sebenarnya Raina? Nyonya. Mahendra menghela napas. Kamu yakin ingin tahu, bahkan kalau jawabannya menyakitkan? Raditya menatap langit-langit. Aku harus tahu. Karena saat semua meninggalkanku, hanya dia yang datang. Hanya dia. Dan malam itu, takdir mulai mempercepat langkahnya. Karena saat cinta mulai tumbuh, waktu justru mulai habis. Malam turun pelan-pelan, menyelimuti kota dengan selimut angin dingin yang menyusup lewat celah-celah jendela rumah sakit. Di lantai 14, lampu bangsal telah diredupkan. Tapi satu kamar masih menyala lembut dari dalam. Di balik jendela itu, duduklah Raina. Tubuhnya bersandar di ranjang. Tangan mungilnya mencengkeram buku tua peninggalan ayahnya. Ia baru saja selesai menuliskan ramuan terakhir yang ia racik minggu lalu. Satu lembar tipis penuh coretan tinta sudah terlipat rapi di antara halaman. Tangannya gemetar, tapi senyumnya tak hilang. Ia tahu waktunya tak lama lagi, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya akhirnya memiliki arti. Langkah kaki mendekat dari luar pintu. Suara sepatu resmi mengayun tenang. Raina menoleh. Di ambang pintu berdiri seseorang yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Raditya. Dengan infus yang masih menempel di lengannya, ditemani seorang dokter dan 2 perawat, pria itu berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk. Tapi sorot matanya tajam, penuh tanya, penuh rindu yang belum sempat dimengerti. Raina berdiri perlahan. Tubuhnya lemah, tapi ia berusaha menegakkan badan. Jadi, kamu benar-benar Raina, bisik Raditya. Raina menunduk. Aku cuma Raina yang menanam herbal di dekat taman. Itu saja. Raditya tersenyum pahit. Ia berjalan tertatih mendekat dan duduk di kursi kecil di samping ranjang. Ia menatap wajah Raina yang pucat namun damai. Jemarinya yang kurus dan tulus. Wajah yang tak akan ia lupakan, bahkan jika seluruh dunia berubah. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku merasa, hidupku sekarang, milikmu juga. Raina menunduk, tersenyum pelan. Kita semua cuma saling menolong, Mas Radit, tidak lebih. Tapi saat itu, jauh di tempat lain, sebuah rapat kecil sedang berlangsung diam-diam. Di ruang observasi dokter, malam itu,
Dokter Arya duduk di hadapan Nyonya. Mahendra, ada sesuatu yang harus saya sampaikan, Bu, ucap Arya dengan nada serius. Pasien atas nama Raina Nurshifa ternyata berada dalam status pengawasan ketat. Semua datanya dikunci. Bahkan saya tidak memiliki akses penuh. Nyonya. Mahendra mengerutkan dahi. Apa maksud dokter? Saya menghubungi direktur pusat. Mereka bilang, gadis itu bukan pasien biasa. Dia bagian dari program rawat hidup jangka panjang. Tidak boleh keluar, tidak boleh dipulangkan, bahkan untuk sekadar kunjungan. Wajah Nyonya Mahendra mulai tegang, tapi dia terlihat sangat tenang. Arya mengangguk. Itulah yang mengkhawatirkan. Saya rasa dia menyembunyikan sesuatu. Dan malam sebelum anak ibu sadar, CCTV koridor Icu mati. Blank. Seolah sengaja. Nyonya Mahendra menunduk. Dalam hatinya muncul bayangan wajah Raina. Senyumannya. Tatapan matanya yang menyimpan sesuatu. Cari tahu, dokter. Ucapnya. Aku ingin tahu siapa dia. Sebenarnya siapa dia. Keesokan harinya, saat cahaya pagi mulai menyelinap masuk ke selat tirai bangsal, Raditya kembali duduk di taman kecil. Di bangku panjang itu, pot-pot herbal Raina mulai tumbuh lebih segar dari sebelumnya. Ada wangi segar dari daun jeruju, kemangi, dan serai hutan. Raina datang beberapa saat kemudian. Langkahnya lambat. Ia membawa secangkir teh herbal dalam cangkir tanah liat. Ia duduk di samping Raditya tanpa banyak kata. Aku sedang bertanya-tanya, ujar Raditya tiba-tiba. Kenapa kamu tahu begitu banyak soal ramuan? Soal hidup, soal mati. Raina menatap langit. Ayahku dulu bukan siapa-siapa. Tapi ia punya satu keyakinan, bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan oleh ilmu. Ada yang disimpan Allah dalam waktu. Ada yang disembunyikan dalam hati. Dan ada yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tidak takut kehilangan. Raditya menunduk. Kamu sembunyikan sesuatu, kan? Raina diam. Lalu tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum yang seperti memeluk luka. Ada waktunya kamu akan tahu. Tapi belum sekarang. Dan kalimat itu seperti pisau tipis yang menembus perlahan ke jantung Raditya. Malam itu, di lantai 4, pukul lewat 11 malam, Prasetyo, Raditya Mahendra, berjalan diam-diam menyusuri koridor dengan hoodie dan celana kain abu-abu longgar. Di tangannya ada secari kertas kecil. Kode akses ruang arsip. Ia mendapatkannya dari seorang perawat malam sebagai balasan atas donasi besar yang ia janjikan. Pintu ruang arsip terbuka pelan. Lampu putih menyala redup. Di dalam ruangan, lemari besi tua berdiri berjajar. Prasetyo mencari rak khusus bertanda, pasien khusus non-publik. Di pojok ruangan, ia menemukan satu kotak logam kecil. Kode yang tertera. Cocok. Ia membuka kotak itu. Hanya ada satu map di dalamnya. Map tua berwarna coklat. Bertuliskan tangan. Raina Nurshifa binti Ramdan. Prasetyo membuka halaman pertama. Di sana, ada foto gadis kecil dengan kerudung, duduk di kursi roda. Usianya 7 tahun. Wajahnya tersenyum, namun tatapannya sendu. Lembar demi lembar ia baca. Semakin ia membaca, semakin napasnya terasa berat. Raina menderita kelainan darah langka dan komplikasi saraf bawaan. Di usia 14, sempat mengalami gagal organ. Di usia 17, tercatat mengidap penyakit autoimun sistemik tahap lanjut. Harapan hidup, kurang dari 5 tahun. Prasetyo gemetar. Di halaman terakhir, sebuah catatan kecil tertulis. Pasien menunjukkan stabilitas luar biasa saat merawat tanaman herbal. Tekanan darah, saturasi, dan denyut jantung meningkat saat berada di dekat tumbuhan. Saran, jangan pisahkan pasien dari taman herbal. Mungkin, hatinya sudah menyatu dengan bumi.
Ia menutup map itu dengan mata berkaca. Dunia terasa runtuh perlahan. Gadis yang menyelamatkannya, ternyata selama ini, sedang menanti ajalnya sendiri. Pagi harinya, Raditya menunggu Raina di taman. Tapi bangku itu kosong. 1 jam, 2 jam, hingga sore menjelang. Ia naik ke lantai 14. Di depan bangsal Raina, hanya ada seorang perawat yang sedang merapikan tempat tidur kosong. "Dia di mana?" tanya Raditya. Suaranya serak. Perawat itu menunduk. Semalam Raina mengalami sesak. Ia dipindahkan ke ruang isolasi intensif. Sekarang belum bisa dijenguk. Raditya menahan napas. Ia berjalan pelan ke depan kaca ruang isolasi. Di balik kaca bening itu, Raina terbaring lemah. Wajahnya pucat. Selang oksigen menempel di hidungnya. Tapi matanya tetap menatap ke arah jendela, ke arah langit. Dan untuk pertama kalinya, Raditya menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ia terlambat memahami. Gadis itu sudah lama bersiap untuk pergi. Suara mesin oksigen berdesis lembut. Lampu-lampu kecil di ruang isolasi menyala dalam temaram, memantulkan bayangan redup di dinding kaca. Ruangan itu sunyi. Sangat sunyi. Seolah seluruh dunia berhenti bernafas hanya untuk memberi ruang bagi satu jiwa yang sedang berjuang menyentuh batas terakhir kehidupannya. Dari balik kaca, Raditya berdiri. Tubuhnya membeku. Pandangannya tak lepas dari sosok di ranjang putih itu. Raina. Tubuh gadis itu tampak semakin kecil, nyaris menyatu dengan selimut yang membalutnya. Wajahnya pucat, pipinya tirus, namun senyumnya masih tetap di sana. Ia masih menatap ke jendela, ke arah langit, seakan menunggu sesuatu turun dari langit itu. Angin? Cahaya? Atau izin terakhir dari takdir? Langkah-langkah tenang terdengar dari arah samping. Seorang dokter muda keluar dari pintu samping, mengenakan masker dan sarung tangan. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa iba yang dalam. Dia sadar. "Mas," bisiknya pelan. Tapi tubuhnya lemah. Kalau Mas Raditya ingin bicara, sekarang adalah waktu terbaik. Raditya tak membalas. Ia hanya mengangguk, menahan napas dalam-dalam, lalu perlahan meraih jas isolasi dan mengenakannya tanpa suara. Ia juga memakai masker, membuka pintu kaca, dan melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, dunia di luar seperti lenyap. Hanya ada ia, dan gadis yang sudah merebut hatinya, bahkan sebelum ia benar-benar sadar akan itu. Raina mendengar suara langkah itu dan membuka matanya. Kabut tipis menutupi pandangannya. Tapi ia tahu siapa yang datang. Senyumnya mengembang tipis. "Theo." Suara itu selemah bisikan daun yang jatuh. Tapi bagi Raditya, suara itu lebih kuat dari seluruh badai yang pernah ia hadapi dalam hidupnya. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam jemari Raina yang dingin. Ia menunduk, menatap wajah itu dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. "Aku sudah tahu semuanya, Raina." Raina tidak terkejut. Ia hanya menatapnya dalam diam. Sorot matanya tenang, tidak menyangkal. "Aku baca semua, rekam medis, semua laporan, semua catatan yang dikunci rapat-rapat." Air mata mulai menggenang di mata Raditya. Ia menggenggam tangan itu lebih erat. "Kamu hidup karena kekuatan hatimu, bukan karena tubuhmu." Raina menarik napas perlahan. Matanya mulai basah. "Aku tidak ingin kamu kasihan padaku, Theo," ucapnya lirih. "Bukan kasihan," potong Raditya cepat. "Aku marah pada diriku sendiri. Karena selama ini, kamu yang menyelamatkanku. Tapi aku tidak pernah benar-benar tahu siapa kamu." Ia menunduk. Napasnya tercekat. Raina menatap langit-langit kamar. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tubuhku sudah rusak sejak lama, Theo. Sejak umur 7 tahun, aku tahu, aku tak akan punya masa depan seperti anak-anak lain. Tidak bisa sekolah biasa.
tidak bisa main di luar. Rambutku rontok. Kakiku pernah lumpuh. Satu-satunya hal yang membuatku tetap hidup adalah keyakinanku pada Allah. Ia menatap Raditya. Matanya penuh damai. Dulu, waktu aku kecil, aku sering duduk di koridor ruang Icu. Aku dengar suara orang-orang berdoa. Aku merasa, aku harus berada di sana. Untuk sesuatu. Aku tidak tahu apa. Tapi malam itu, saat semua menyerah, aku tahu aku harus mencoba. Raditya tak bisa menahan air mata. Satu persatu jatuh dari matanya, menyentuh jemari Raina yang lemah. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanya Raditya. Kenapa kamu tidak bilang siapa kamu sebenarnya? Raina tersenyum. Tapi senyum itu menyakitkan. Karena kalau aku bilang, kamu akan menjaga jarak. Kamu akan melihatku sebagai pasien, sebagai beban. Dan aku tidak mau itu. Aku ingin kamu kenal aku sebagai Raina, bukan sebagai penyakit. Raditya mengangguk. Dan aku kenal kamu sebagai itu, sebagai Raina, sebagai gadis yang paling kuat yang pernah aku temui. Raina menatap jendela. Di luar, senja mulai menggantung, menciptakan cahaya jingga keemasan di langit. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, Theo. Tapi selama aku masih bisa menyentuh tanaman, selama tubuhku bisa bergerak, aku ingin tetap hidup seperti ini. Dekat dengan langit, dekat dengan bumi. Raditya tersenyum lembut. Tangannya menyentuh ujung jilbab Raina. Boleh, aku lihat. Raina terkejut sesaat. Tapi ia tidak menolak. Tangannya yang lemah mengangkat kain lembut itu perlahan, membuka kepala yang selama ini tersembunyi di balik hijab. Di balik kain itu, tampaklah kepala yang sepenuhnya botak. Kulitnya pucat, terlihat bekas-bekas luka kecil dari pengobatan bertahun-tahun. Tapi wajah itu tetap cantik, tetap teduh, tetap Raina. Raditya tidak bergeming. Ia tidak terkejut. Ia tidak menjauh. Ia hanya menatap dan tersenyum. Lalu mengusap kepala itu dengan penuh kasih. Kamu tetap wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Dan saat itu, air mata Raina jatuh. Bukan karena malu, tapi karena hatinya akhirnya dimengerti. Malam itu, dua jiwa yang sama-sama hancur saling menggenggam untuk tetap utuh. Bukan untuk hari esok, tapi untuk hari ini. Untuk detik ini. Karena mereka tahu, waktu tidak pernah memberi janji. Beberapa hari berlalu. Dunia luar tak tahu bahwa di satu ruang isolasi lantai 14, sebuah cinta yang sunyi sedang tumbuh tanpa suara. Raditya menetap di rumah sakit. Ia menolak kembali ke kantor. Ia bahkan menunda seluruh rapat, menolak wawancara media, dan memutus semua agenda penting. Yang ia lakukan hanyalah satu hal, mendampingi Raina. Pagi-pagi ia membacakan catatan dari buku tua ayah Raina. Siang hari ia membantunya menanam ulang pot herbal kecil di taman. Sore, mereka duduk berdampingan sambil meminum teh hangat. Dan malam, Raditya duduk di sisi tempat tidur Raina, menggenggam tangannya, menulis di jurnal kecil. Di halaman pertama, ia tulis, "Jika aku hidup kedua kali, aku tetap ingin diselamatkan olehmu." Dan Raina, yang melihat kalimat itu dari kejauhan, hanya tersenyum. Tersenyum dengan mata yang sembab, tapi hati yang tenang. Ia tahu, takdir sedang berjalan. Ia tahu, hari-harinya tak panjang. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sendiri. Hari itu langit begitu biru. Awan menggumpal tenang seperti kapas putih yang diam menatap bumi. Matahari bersinar hangat, namun tidak menyengat. Angin bertiup perlahan, menyapu halaman taman kecil di sisi timur rumah sakit. Di bawah naungan pepohonan tua, pot-pot herbal milik Raina terlihat lebih hijau dari biasanya. Daun jeruju berkilau diterpa sinar. Daun meniran gemetar seolah tahu bahwa waktu sudah tak akan lama lagi. Di tengah taman itu, duduklah Raina,
bersandar di kursi roda yang didorong perlahan oleh perawat senior. Di pangkuannya ada secangkir teh hangat dalam cangkir tanah liat yang sudah retak di salah satu sisinya. Di sampingnya, duduk Raditya. Kali ini tanpa jas, tanpa dasi, hanya mengenakan kemeja putih gulung lengan dan celana abu-abu longgar. Tak ada jejak CEO. Yang terlihat hanyalah seorang pria yang sedang menjaga seseorang yang ia cintai. Raina menyesap teh pelan. Tangannya gemetar, tapi wajahnya berseri. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh logika di raut wajah itu. Seolah seluruh penderitaan yang ia pendam bertahun-tahun, semua kesakitan yang ia tanggung dalam diam, kini menemukan tempat untuk istirahat. "Theo," bisik Raina, lirih. Raditya menoleh, menatapnya penuh perhatian. "Kalau ini hari terakhirku, aku ingin kita keluar sebentar." Raditya mengerutkan kening. "Kemana?" Raina tersenyum. "Ke tempat yang tak ada dinding putih. Tak ada bau alkohol. Tak ada jarum. Aku ingin lihat awan. Tapi bukan dari balik jendela kaca. Aku ingin lihat dari bawahnya langsung." Raditya menatapnya dalam. Wajahnya tak menunjukkan keraguan. Ia bangkit, meraih selimut hangat, menyelimuti tubuh Raina dengan hati-hati. Lalu ia memanggil dua perawat yang ia percaya. Mereka menyiapkan kursi roda khusus, satu tabung oksigen portabel, dan perlengkapan medis sederhana. Setengah jam kemudian, sebuah mobil van putih meluncur pelan keluar dari halaman rumah sakit. Di dalamnya, Raina duduk di sisi jendela. Tangannya masih menggenggam teh herbal, matanya memandangi langit luas yang semakin terbuka. Di sampingnya, Raditya duduk tenang, menggenggam tangannya erat-erat. Perjalanan itu singkat, hanya 1 jam menuju pinggiran kota. Sebuah tempat rahasia yang selama 2 minggu terakhir diam-diam telah disiapkan Raditya. Sebuah bukit kecil, menghadap ke hamparan sawah dan danau alami yang tenang. Dikelilingi pohon-pohon rindang. Tempat itu sepi. Tak ada kendaraan. Tak ada bangunan. Hanya suara alam. Hanya desir angin. Raditya menggendong Raina turun dari mobil. Ia membentangkan tikar lembut di bawah pohon yang paling rindang. Lalu meletakkan tubuh Raina perlahan di atasnya. Di sampingnya, ia letakkan termos kecil berisi teh herbal buatan tangan sendiri. Dan di tangannya, buku tua lusuh milik ayah Raina. Raina memejamkan mata sebentar, membiarkan angin menyentuh wajahnya. "Tempat ini seperti mimpi," ucapnya. Raditya tersenyum. "Ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang kamu ciptakan, Raina. Kamu yang menanam hidup di tengah sakitmu. Kamu yang menyelamatkan seseorang seperti aku." Raina menatap langit. "Kamu terlalu baik, Theo. Aku hanya ingin kamu tahu." Raditya mendekat. Suaranya serak. "Aku mencintaimu, Raina." Mata Raina berkaca-kaca. Tapi kali ini ia tidak menangis karena takut. Ia hanya menggenggam tangan Raditya. "Aku juga." Dan di saat itu, tak ada waktu, tak ada penyakit, tak ada batas. Yang ada hanyalah 2 jiwa yang duduk bersisian di atas rumput, di bawah langit, dikelilingi angin dan aroma daun-daun. Sore menjelang. Matahari turun perlahan. Cahaya keemasan menyinari wajah Raina, membuat kulitnya bersinar lembut seperti bias cahaya surga. Raditya menyelimuti tubuh Raina lebih rapat. Raina menatapnya. Wajahnya sudah lemah, tapi matanya tetap bersinar. "Theo, aku ingin kamu tahu satu hal." "Apa, Raina?" Naluri seorang tabib itu tak hanya menyembuhkan, tapi kadang, ia tahu kapan harus melepaskan. Raditya menggenggam jemarinya lebih erat. "Waktu aku menyuapkan ramuan itu ke mulutmu malam itu, aku tahu aku sedang menyerahkan sebagian nyawaku. Tapi aku tidak menyesal. Karena kamu hidup. Dan itu cukup untukku." Raditya tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, mencium tangan Raina, dan menahannya di dadanya. Tangisnya turun perlahan, tanpa suara.
Dan tepat saat senja datang sepenuhnya, tubuh Raina semakin lemas. Napasnya pelan, sangat pelan. Dan akhirnya, hening. Raditya tidak langsung menangis. Ia tidak teriak. Ia hanya memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Semoga Allah memberi tempat paling indah untuk gadis yang mengajarinya arti hidup yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, dunia digemparkan oleh kabar duka. Raina Nur Shifa, gadis yatim piatu yang selama ini tinggal di rumah sakit sebagai pasien tak dikenal, wafat dalam damai di pelukan orang yang ia selamatkan. Raditya tidak kembali ke kantor. Ia tidak menghadiri rapat, tidak muncul di media. Sebaliknya, ia mendirikan lembaga penelitian dan pengobatan herbal atas nama Yayasan Raina Nur Shifa. Tujuannya bukan bisnis, melainkan harapan. Bagi pasien-pasien yang selama ini tak terlihat, yang berjuang dalam sunyi, yang kuat, walau tubuh mereka lemah. Di taman rumah sakit tempat dulu mereka sering duduk berdua, kini tumbuh bunga herbal langka yang hanya Raina tahu cara menanamnya. Di bawahnya, ada satu batu kecil, dan di batu itu tertulis, "Kamu tidak pergi, kamu hanya pulang lebih dulu." Raditya masih datang setiap pagi, duduk di bangku taman, membaca buku tua itu berulang-ulang, menyesap teh hangat dari pot terakhir yang ia rawat sendiri. Dan setiap kali angin bertiup, ia yakin doa Raina sedang menyentuh langit. Karena cinta tak selalu harus memiliki. Kadang, cinta datang hanya untuk menyelamatkan, lalu pergi, diam-diam, membawa sebagian dari jiwa kita. Hujan turun perlahan malam itu. Tidak deras sama sekali. Tapi cukup untuk membasahi dedaunan, cukup untuk mengantar keheningan masuk ke sela-sela ruang yang dulu dipenuhi suara napas dan denyut mesin. Rumah kaca kecil yang dibangun di sisi selatan taman rumah sakit tampak basah, namun tidak muram. Di dalamnya, lampu gantung redup berpendar hangat. Bau tanah dan herbal memenuhi udara. Di meja kayu panjang di tengah rumah kaca, tergeletak sebuah buku lusuh dengan pita coklat tua yang melingkar lembut di sampulnya. Di sampingnya, ada pena tinta yang belum ditutup dan cangkir teh yang masih hangat. Di bangku kayu yang menghadap jendela kaca, duduk seorang pria, Raditya Mahendra. Kemejanya digulung setengah lengan, rambutnya sedikit berantakan, wajahnya penuh garis kelelahan, namun matanya masih menyimpan cahaya. Tangannya bergerak lambat, menulis. "Hari ini bunga meniran berbunga untuk pertama kalinya sejak kau pergi. Aku tidak tahu apakah itu pertanda atau hanya kebetulan. Tapi aku merasa kau sedang tersenyum. Mungkin karena akhirnya aku berhasil menyambung hidup dari akar yang kau tanam." Ia berhenti sejenak, menatap halaman yang setengah terisi, menyesap teh, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia masih bisa mendengar suara Raina. Masih bisa merasakan aroma daun-daun yang pernah disentuh tangan mungil gadis itu. Masih bisa membayangkan mata bening yang menatap langit sambil berbisik pelan, "Aku ingin hidup seperti ini, selama aku bisa." Raditya menatap pot di depannya. Pot itu dulunya milik Raina. Ditanami dengan daun pegagan, sambiloto, dan bunga telang. Kini tumbuh subur. Tidak hanya karena air, tapi karena perasaan dan kenangan. Ia berdiri perlahan, lalu membuka laci di bawah meja. Di dalamnya tersimpan rapi beberapa dokumen, satu bundel foto-foto kecil, dan sebuah surat yang belum dibuka. Sampulnya usang, warnanya hampir pudar. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan, "Untuk Theo." Jika aku tidak sempat mengucapkan ini secara langsung. Jantung Raditya berdegu pelan namun berat. Ia duduk kembali, lalu membuka surat itu. Kertasnya lembut. Ada aroma samar dari daun kering yang tertempel di sudutnya. Tulisannya rapat, khas Raina. Ia mulai membaca. "Theo, jika surat ini kau temukan, maka mungkin Allah telah lebih dulu menjemputku dari taman ini. Jangan sedih. Aku tahu dari awal bahwa hidupku hanya sebentar. Tapi aku bahagia, karena waktu singkat itu,
Aku bertemu kamu. Kamu membuat hari-hariku terasa seperti musim semi di tengah penyakit yang membeku. Kamu membuat setiap teh terasa lebih hangat. Setiap senja lebih bermakna. Dan setiap langkah lebih berani. Aku tahu kamu akan bertanya-tanya, kenapa aku tak pernah bilang langsung? Karena aku takut, kalau aku bicara, kamu akan mundur. Kamu akan menjauh. Dan aku tidak ingin kehilangan kamu bahkan sedetik pun sebelum waktunya. Tapi kini, jika aku tak lagi bisa menanam, tak bisa duduk di taman, atau menyeduh teh bersamamu, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah menyesal menyerahkan ramuanku malam itu ke mulutmu. Karena kamu hidup. Dan itu cukup. Aku tak ingin kamu berhenti di duka. Aku ingin kamu hidup. Benar-benar hidup. Tumbuhkan harapan baru. Tanam taman baru. Bantu lebih banyak orang. Seperti dulu kamu bilang, kita semua cuma saling menolong. Maka sekarang, tolonglah mereka yang belum punya suara. Yang seperti aku dulu, hanya duduk di balik jendela, menunggu keajaiban. Jangan anggap ini akhir, Theo. Ini hanya bab yang berbeda. Raditya tak sanggup melanjutkan. Tinta di surat itu mulai mengabur karena air mata yang jatuh dari kelopak matanya. Ia mencium surat itu, lalu menutupnya perlahan. Dadanya bergetar. Tapi bukan karena kehilangan. Karena ada sesuatu yang mulai tumbuh lagi, dari luka yang ditinggalkan. Beberapa minggu setelah surat itu dibaca, yayasan yang didirikan atas nama Raina mulai aktif bergerak. Raditya sendiri turun langsung ke desa-desa terpencil, menyumbangkan greenhouse kecil, mengajari anak-anak cara menanam herbal. Ia mengumpulkan para tabib tradisional, mendengarkan cerita mereka, mencatat setiap ramuan yang diwariskan turun-temurun. Jika pengetahuan bisa menyembuhkan, maka kita harus menghormati tangan yang dulu menanamnya, ujarnya dalam salah satu kunjungannya di desa Ciburial. Ia tidak lagi tampil dalam jas mahal dan mobil mewah. Ia datang dengan sepatu kotor, lengan tergulung, dan tangan penuh tanah. Tapi masyarakat mulai mengenalnya bukan sebagai CEO Arcadia Corp, tapi sebagai Theo, penjaga warisan Raina. Namun, di antara semua yang ia lakukan, ada satu tempat yang tak pernah ia tinggalkan. Taman kecil di rumah sakit. Tempat pertama kali ia sadar kembali. Tempat pertama kali ia duduk berdampingan dengan seseorang yang tak pernah menuntut apapun darinya. Tempat pertama kali ia mengerti, hidup bukan tentang waktu panjang, tapi tentang siapa yang duduk bersamamu ketika napas tinggal sedikit. Setiap malam, sebelum pulang, ia selalu duduk di bangku tua itu, membawa teh hangat, meletakkannya di atas batu kecil bertuliskan, "Kamu tidak pergi. Kamu hanya pulang lebih dulu." Ia menyesap tehnya pelan, menatap bintang-bintang, lalu menulis satu kalimat di jurnal yang selalu ia bawa. "Hari ini aku hidup, bukan karena tubuhku kuat, tapi karena kamu pernah hadir, dan mengajarkan bagaimana cara bertahan, meski tahu waktu tidak adil." Dan entah mengapa, malam itu, angin bertiup lebih hangat dari biasanya. Daun-daun herbal bergoyang seolah menyambut sesuatu. Atau, mungkin, menjawab bisikan dalam hati seseorang yang belum sempat menyelesaikan doa. Malam itu, suara adzan Isya menggema lembut dari masjid kecil di seberang rumah sakit. Cahaya bulan separuh menyelinap lewat kaca-kaca panjang ruang observasi, membentuk bayangan di lantai koridor. Rumah sakit tak lagi riuh. Pasien-pasien tertidur. Perawat bergantian menjaga. Tapi di taman belakang, di balik rumah kaca yang didirikan dengan penuh cinta, cahaya masih menyala. Raditya masih di sana. Ia duduk dengan tubuh membungkuk, membolak-balik halaman buku lusuh milik ayah Raina. Setiap halaman penuh catatan rumus herbal, kombinasi daun, akar, dan bunga. Tapi lebih dari sekadar resep, buku itu penuh dengan jiwa, penuh dengan harapan-harapan kecil yang lahir dari ketulusan seorang ayah yang tak ingin anaknya menyerah pada sakit. Di sisi buku itu, jurnal baru milik Raditya mulai tebal. Setiap harinya, ia menuliskan catatan tentang tanaman yang ia tanam,
tentang desa yang ia kunjungi, tentang perasaan yang sulit diungkap, tentang Raina, tentang hidup yang ia jalani tanpa dia. Malam itu, ia menulis, "Aku ingat hari pertama kita bicara. Di taman. Aku belum bisa berjalan sendiri, tapi kamu duduk di bangku seolah kamu tidak butuh dunia. Wajahmu pucat, tapi sorot matamu lebih terang dari matahari siang. Kamu tidak bilang siapa kamu, tapi semua tentangmu membuatku ingin tahu, ingin dekat, ingin sembuh. Tapi kamu bukan penyembuhku, Raina. Kamu adalah alasanku hidup." Ia berhenti menulis, menatap ke arah luar jendela. Di luar, angin berembus ringan, tapi pot bunga di sudut rumah kaca bergerak seperti disentuh tangan. Seolah Raina belum sepenuhnya pergi. Hari berikutnya, Raditya bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan pakaian kasual, ransel kecil di punggung, dan secarik peta yang dilaminating dengan pelindung plastik. Pagi itu, ia tidak menuju kantor, tidak ke rumah sakit, tidak ke rumah kaca. Ia menuju sebuah tempat yang sejak lama ada di pikirannya, desa tempat Raina dan ayahnya dulu tinggal. Ia belum pernah ke sana. Tapi di buku catatan herbal Raina, ada satu halaman yang ditulis dengan huruf miring, berbeda dari tulisan biasanya. Di sana tertera, "Desa Gunung Langit, tempat semua akar berasal." Di sana ayah menemukan daun yang menenangkan jantung. Tapi di sana juga, ia menitipkan sebagian jiwanya. Raditya menaiki mobil jeep kecil sewaan. Perjalanan memakan waktu hampir 7 jam melewati jalanan berbatu, sawah terbuka, hingga perbukitan. Ia hanya ditemani satu sopir desa yang tak banyak bicara. Tapi semakin dekat ke lokasi, semakin kuat detak jantung Raditya. Ketika ia tiba, hari sudah beranjak sore. Desa Gunung Langit bukan desa ramai. Hanya belasan rumah berdiri di lereng bukit. Udara dingin. Bau tanah basah. Kabut mulai turun dari punggung hutan. Seorang pria tua menyambutnya di tepi jalan tanah. "Bapak dari kota?" tanyanya ramah. Raditya mengangguk. "Saya mencari tempat tinggal almarhum Pak Ramdan, tabib desa." Wajah pria tua itu berubah sendu. "Ah, Pak Ramdan, orang baik. Sudah lama wafat, tapi rumahnya masih berdiri. Tak ada yang berani menyentuh." Ia menunjuk ke arah timur. "Lewat kebun kopi, nanti Bapak temui rumah kayu tua di bawah pohon bidara besar." Raditya menunduk dalam. "Terima kasih, Pak." Ia menyusuri jalan setapak, melewati kebun kecil yang ditumbuhi semak dan tanaman liar. Di ujung jalur, benar saja, berdiri sebuah rumah kayu panggung, tampak rapuh namun utuh. Di sampingnya, pohon bidara besar menjulang, daun-daunnya bergoyang perlahan. Raditya melangkah naik tangga kayu yang berderit. Di dalam rumah itu, waktu seperti berhenti. Masih ada rak kayu penuh botol kaca. Masih ada alas tikar rotan. Dan di pojok ruangan, sebuah meja kecil dengan lemari gantung yang tertutup rapat. Ia membukanya pelan. Di dalamnya, ada satu lembar foto tua. Raina kecil, berkerudung, duduk di pangkuan ayahnya. Di belakangnya ada ladang kecil penuh tanaman herbal. Di bawah foto itu, sebuah kertas dilipat 2. Surah. Raditya membacanya perlahan. "Untuk siapapun yang menemukan tempat ini, jika kau datang dengan niat baik, bawa ilmunya. Jangan jadikan ini warisan mati. Daun-daun ini punya suara. Ramuan-ramuan ini punya jiwa. Rawat mereka, dan mereka akan menghidupkan kembali orang yang layak. Tapi jangan salahkan mereka kalau mereka memilih diam." Raditya memeluk surat itu. Ia duduk di lantai rumah tua itu, memandangi seluruh ruangan dengan mata berkaca-kaca. "Aku di sini, Raina," bisiknya. "Aku akan bawa kembali semua yang pernah ayahmu tanam. Aku akan bawa semua ini kembali hidup." Beberapa bulan kemudian, di atas sebidang tanah kecil di belakang rumah sakit pusat, berdiri sebuah bangunan kayu berdinding kaca.
Sebuah laboratorium herbal pertama yang memadukan metode tabib desa dan riset medis modern. Di depan pintu utamanya, terukir nama Pusat Ramuan Tradisional Raina Nur Shifa. Di tempat itu, setiap harinya, para relawan bekerja menyuling daun-daun, menanam akar-akar, dan mengeringkan bunga-bunga untuk bahan uji laboratorium. Tapi bukan untuk dijual. Semua gratis. Untuk pasien-pasien yang tak mampu. Untuk ibu-ibu yang mengurus anak dengan kelainan langka. Untuk orang-orang yang tak pernah mendapat giliran disembuhkan. Dan Raditya, sang CEO yang dulu gila rapat dan saham, kini duduk di tengah-tengah mereka. Mencatat sendiri suhu tanah. Mengecek sendiri kadar kelembapan ruang pengering. Memeluk sendiri anak-anak kecil yang datang dengan tubuh lemah, tapi mata yang bersinar. Ia tahu, ini yang Raina inginkan. Ini yang ia titipkan. Ini yang belum selesai. Karena cinta, jika benar, tidak pernah selesai. Karena hati, jika tulus, tidak pernah menghilang. Dan di tengah rumah kaca, di antara tanaman yang makin menjulang tinggi, di bangku kayu tempat Raina dulu suka duduk, selalu ada secangkir teh hangat dan selembar halaman kosong, untuk ditulisi oleh siapa saja yang ingin mengenangnya. Pagi itu langit tampak abu-abu. Awan mengambang pelan, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Tapi di halaman rumah sakit tempat laboratorium herbal Raina berdiri, warna hijau justru tampak lebih segar dari biasanya. Udara beraroma tajam dari daun-daun yang dipotong pagi tadi. Para relawan telah mulai bekerja sejak subuh. Mereka menyiram, mencampur, mengeringkan, mencatat, dan menyeduh ramuan demi ramuan. Namun hari itu berbeda. Karena hari itu adalah peringatan 1 tahun kepergian Raina Nur Shifa. Dan Raditya, yang tak pernah absen mengisi harinya dengan aktivitas riset dan kunjungan pasien, hari ini justru tidak terlihat sejak fajar. Di balik bukit kecil di belakang rumah kaca, tersembunyi jalan setapak yang tak banyak orang tahu. Jalan itu dibuka diam-diam oleh Raditya beberapa bulan lalu, hanya untuk satu tujuan, menghubungkan antara laboratorium herbal dengan sebuah petak tanah sunyi yang ia beli diam-diam. Di sanalah Raina dimakamkan. Bukan di pemakaman umum. Bukan di taman makam keluarga besar Mahendra. Tapi di tempat di mana ia dulu duduk menatap langit. Sebuah lahan kecil di bawah pohon mahoni, menghadap matahari pagi, dikelilingi ladang herbal yang sekarang dijaga oleh para mantan pasiennya sendiri. Disitulah Raditya berdiri pagi itu, mengenakan kemeja putih bersih, celana kain coklat gelap, dan topi jerami lusuh milik Raina yang ia simpan sejak hari pertama mengenalnya. Ia membawa satu pot kecil berisi tanaman baru, daun kelor muda, yang dulu sering Raina sebut sebagai daun sederhana yang menyelamatkan banyak orang yang dilupakan. Ia meletakkannya di atas batu nisan sederhana bertuliskan, Raina Nur Shifa, yang pergi dalam tenang, setelah menghidupkan banyak jiwa dalam diam. Raditya duduk di samping makam itu. Tidak menangis. Tidak berbicara keras. Tapi napasnya berat. Matanya berkabut. Tangannya membuka buku catatan tua Raina. Di halaman paling belakang, yang selama ini belum pernah ia sentuh, ternyata terselip sesuatu. Lembaran tipis daun lontar bertuliskan tangan, halus dan berhati-hati. Tulisan itu bukan milik Raina, tapi milik seseorang yang tak pernah disebut namanya. Jika suatu saat kau membaca ini, berarti kau adalah jiwa yang dipilih untuk melanjutkan. Ramuan yang kusebut sebagai ramuan sakinah, bukanlah sekadar pencampuran herbal, tapi perpaduan antara air hujan pertama, daun bidara muda, dan hati yang ikhlas. Tanpa hati yang ikhlas, semua ini hanya air rebusan. Dan kamu, yang menemukan ini, jagalah rahasianya. Karena hidup bukan hanya tentang menyembuhkan luka tubuh, tapi menyembuhkan luka yang tak pernah kelihatan. Luka kehilangan, luka dikhianati, luka dilupakan. Raditya menutup lembaran itu perlahan. Ia menghela napas, menatap ke arah ladang yang mulai menguning oleh sinar mentari pagi. Raina, bisiknya, lirih.
Kamu tidak hanya meninggalkan ramuan, tapi kamu menanam kepercayaan. Kamu buat aku, yang dulu hidup hanya untuk mengejar angka, mengerti bahwa satu napas tulus lebih berharga dari 1000 kesepakatan bisnis. Angin bertiup lembut. Daun-daun bergoyang pelan. Raditya bangkit, mengambil satu keranjang kecil berisi tanaman herbal segar, lalu melangkah kembali ke arah rumah kaca. Hari ini, ia akan memimpin sesi pelatihan untuk para pasien autoimun dan keluarga mereka. Ia akan menunjukkan cara menumbuhkan harapan dari tanah yang gersang, dari tubuh yang sakit, dari hati yang retak. Dan di depan kelas kecil di dalam rumah kaca itu, Raditya membuka sesi dengan kalimat, "Aku bukan tabib, aku bukan dokter. Tapi aku pernah diselamatkan oleh seorang gadis yang bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan hari ini, aku hidup karena dia mengajariku bahwa hidup bukan soal panjangnya usia, tapi tentang seberapa dalam kita hadir untuk orang lain." Di sudut rumah kaca, berdiri seorang anak perempuan kecil, kira-kira usia 7 tahun. Rambutnya dicepol, pipinya bulat, matanya cemerlang. Ia memeluk seikat daun pegagan segar sambil menatap Raditya dengan takjub. Anak itu adalah anak dari salah satu pasien kanker yang dirawat menggunakan metode herbal kombinasi dari yayasan. Ia berlari kecil ke arah Raditya, lalu menyodorkan daun pegagan itu. "Paman Theo, ini buat paman." Raditya berjongkok, menerima daun itu dengan senyum lebar. "Kamu tahu ini daun apa?" tanyanya. Anak itu mengangguk cepat. Kata Mama, "Ini daun penyemangat. Buat orang-orang yang hatinya sedih tapi masih mau menolong orang." Raditya tertawa kecil. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Terima kasih. Paman akan simpan ini baik-baik." Dan di saat itu, ia tahu bahwa meski Raina telah tiada, jejak langkahnya tidak pernah benar-benar hilang. Karena setiap tanaman yang tumbuh, setiap anak yang tertawa, setiap pasien yang tersenyum meski sakit, adalah bukti bahwa cinta yang ditanam dengan tulus tidak akan mati meski tubuh telah kembali ke tanah. Sore itu, langit kembali biru. Di halaman rumah kaca, anak-anak kecil belajar menyiram tanaman. Di dalam ruang kaca, para ibu membaca catatan ramuan. Dan di taman belakang, di bawah pohon mahoni, satu pot daun kelor muda tetap tumbuh, tegak, seolah menunggu angin menyampaikan pesan terakhirnya. "Aku tetap di sini, dalam napasmu, dalam langkahmu, dalam setiap tangan yang menyentuh tanah dengan cinta." Cerita masih belum usai. Masih ada harapan, masih ada perjalanan, masih ada ruang di hati banyak orang untuk kisah yang tumbuh dari luka. Senja kembali datang seperti biasa. Langit memerah, jingga membakar batas cakrawala. Burung-burung kecil pulang ke sarangnya. Angin menari pelan, menyapu daun-daun herbal yang mengeluarkan aroma damai. Di rumah kaca tempat dulu suara Raina tertawa pelan dan tangan kecilnya meracik daun-daun, sekarang terdengar suara anak-anak yang belajar mencampur teh, merawat pot, dan menggambar tanaman. Di tengah rumah kaca itu, tepat di bawah lampu gantung bambu, berdiri Raditya Mahendra. Usianya kini tak lagi muda. Di rambutnya mulai tumbuh uban, tapi wajahnya justru tampak lebih tenang, lebih dalam. Ia tidak lagi CEO dari konglomerasi besar. Tidak lagi pria dengan puluhan agenda dan rapat. Ia kini hanya dikenal sebagai Theo, penjaga warisan dari seorang gadis yang tidak pernah sempat tumbuh dewasa sepenuhnya. Sore itu, ia mengumpulkan semua anak-anak, ibu-ibu, relawan, pasien dan mantan pasien, untuk satu kegiatan sederhana. Mereka berkumpul di taman belakang. Duduk melingkar. Masing-masing membawa secangkir teh hangat hasil olahan dari daun herbal yang mereka tanam sendiri. Theo memulai dengan membuka halaman buku tua Raina, yang kini sudah dilapisi pelindung kaca dan menjadi pusaka milik komunitas itu. Ia membaca dengan suara pelan. "Jika hidupmu hanya tinggal 1 hari, maka duduklah di taman. Minumlah teh hangat, tatap langit, dan maafkan semua yang pernah menyakitimu. Karena tidak ada yang lebih manis dari hati yang tenang saat ajal datang."
Semua terdiam. Angin berhembus. Theo menatap semua mata di sekelilingnya. Hari ini adalah tahun ketiga sejak Raina pergi. Tapi bagiku, dia tidak pernah benar-benar pergi. Karena setiap langkahmu, setiap daun yang mu petik, setiap tetes teh yang mu minum, dia ada di situ. Di dalamnya. Seorang ibu muda menunduk, menangis pelan. Seorang anak kecil memeluk pot herbal yang ia rawat selama 2 bulan. Dan langit seperti ikut mendengar. Theo menutup buku itu. Ia menatap pohon mahoni yang berdiri tak jauh dari lingkaran itu. Pohon tempat Raina dimakamkan. Daunnya bergetar lembut, seolah menjawab bisikan hati yang tak pernah reda. Cinta sejati, ucap Theo pelan, tidak butuh tubuh untuk tetap hidup. Ia tumbuh seperti tanaman. Butuh waktu. Butuh tanah yang sabar. Tapi ketika sudah tumbuh, ia akan bertahan selamanya. Beberapa tahun kemudian, di halaman depan sebuah sekolah herbal gratis, terpampang nama besar. Akademi Herbal Tradisional Raina Nur Shifa. Menanam, merawat, menyembuhkan. Ratusan siswa dari berbagai penjuru negeri datang belajar. Bukan hanya tentang ramuan, tapi tentang makna hidup. Tentang menyembuhkan diri sendiri. Tentang memberi ketika dunia hanya mengambil. Tentang cinta yang tidak pernah minta kembali. Dan di pojok sekolah itu, ada satu ruang kecil. Dindingnya dipenuhi foto-foto daun, ramuan, dan senyum pasien. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu tua berdiri kokoh. Di atasnya, pot kecil berisi daun pegagan, teh kering, dan secangkir teh hangat yang selalu diganti setiap pagi. Tak ada yang tahu siapa yang selalu menaruh teh itu. Tapi semua percaya, Theo masih ada. Entah dalam bentuk tubuh, atau hanya dalam bentuk warisan cinta, yang tak pernah lekang oleh waktu. Karena ketika seseorang menanam kebaikan dari hati, maka semesta akan menjaganya, meski jasadnya telah kembali menjadi tanah. Dan ketika cinta ditanam oleh jiwa yang tulus, ia tidak butuh tubuh untuk tetap hidup.